Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatira Lastar dari Teknik Kimia 2024 dengan NPM 24064342554. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang studi kasus yang berjudul Innovative and Automated Workflow for Fast Production Optimization and Forecast in Gulf of Thailand Gas Fields Using Linear Program Optimization. Nah, di sini terdapat latar belakang dari sebuah jurnal yang saya gunakan, yaitu lapangan gas di Gulf of Thailand merupakan salah satu lapangan offshore yang kompleks di Asia Tenggara. Lapangan ini memiliki beberapa karakteristik utama seperti reservoir yang kecil dan terpisah-pisah, serta tingkat heterogenitasnya yang tinggi. Selain itu, jumlah sumurnya juga sangat banyak, bahkan lebih dari 400 sumur di satu area saja, dengan jaringan pipeline yang kompleks dan saling terhubung. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan optimasi produksi menjadi sangat sulit jika dilakukan secara manual. Nah, terdapat beberapa tantangan utama dalam lapangan ini, yaitu seperti sumur memiliki performa yang berbeda-beda, serta metode produksi dan flow assurance yang tidak sama. Nah, metode manual yang digunakan sebelumnya memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, membutuhkan waktu lama, bisa berhari-hari, tidak menjadi solusi optimal, dan sulit memenuhi semua constraint secara bersamaan. Karena itu dibutuhkannya pendekatan yang lebih sistematis dan otomatis. Nah, di sini terdapat beberapa objektif dari jurnal yang saya gunakan, yaitu menggambarkan workflow optimasi produksi yang lebih cepat, terintegrasi dan otomatis. Selain itu, masalah produksi juga diformulasikan ke dalam sistem persamaan linear agar dapat diselesaikan secara komputasional. Nah, studi ini itu mengintegrasikan linear programming dengan decline curve analysis untuk menghasilkan forecast produksi jangka menengah. Untuk segi operasionalnya, terdapat tiga tujuan utama. Yang pertama, memaksimalkan produksi kondensat. Yang kedua, meminimalkan produksi air. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi produksi gas. Nah, ketiga tujuan ini itu harus dicapai dengan tetap memperhatikan batasan fasilitas dan sistem yang ada. Lalu masuk ke dalam metodologi optimisasi. Nah, metodologi yang digunakan adalah fit for purpose yang menggabungkan dua komponen utama, yaitu linear programming dan decline curve analysis. Untuk linear programming digunakan untuk optimasi pada satu waktu tertentu. Nah, sedangkan DCA atau decline curve analysis ini digunakan untuk memprediksi performa sumur di masa depan. Berikut merupakan beberapa variabel dan constraint-nya. Variabel utama dalam metode ini adalah laju produksi gas dari masing-masing sumur yang dapat dikontrol melalui choke valve. Sedangkan constraint-nya meliputi kapasitas pipeline, kapasitas platform, batas erosional flow, hingga spesifikasi gas seperti kandungan karbon dioksida. Lanjut ke objective function. Objective function-nya itu yang pertama, dalam model ini terdapat beberapa fungsi tujuan, yaitu maksimalkan kondensat, meminimalkan air, dan memaksimalkan gas. Selain itu, digunakan juga multi-objective function dengan parameter eta untuk menggunakan trade-off antara produksi kondensat dan air. Nah, ini merupakan beberapa formulasi dalam bentuk matematikanya. Yang pertama, untuk memaksimalkan dengan produksi kondensat. Yang kedua, untuk meminimalkan produksi air, memaksimalkan potensial gas, dan untuk multi-objective trade-off. Lalu lanjut ke booster compressor dan back pressure. Nah, booster compressor ini berfungsi untuk meningkatkan recovery gas dengan menurunkan tekanan minimum wellhead. Namun, terdapat constraint tambahan seperti batas gas feed, liquid handling, dan kandungan karbon dioksida. Selain itu, efek back pressure juga akibat pipeline panjang diperhitungkan menggunakan faktor koreksi tanpa perlu simulasi tekanan yang kompleks. Selanjutnya terdapat integrasi decline curve analysis untuk production forecast. Nah, untuk menghasilkan forecast produksi, model ini mengintegrasikan linear programming dengan decline curve analysis. Produksi gas dimodelkan menggunakan exponential decline sehingga performa sumur dapat diprediksi dari waktu ke waktu. Lalu terdapat implementasi lapangan. Metode ini diterapkan pada lapangan Greater Bangkok North. Lapangan ini memiliki lebih dari 400 sumur dan 29 platform
dengan kapasitas produksi gas hingga 630 mmscf per hari. Berbagai constraint seperti kapasitas pipeline dan booster compressor juga dimasukkan dalam model. Nah, ini merupakan dua skenario hasil yang saya gunakan. Pada skenario yang pertama, yaitu produksi gas maksimum, metode linear programming berhasil meningkatkan produksi kondensat sebesar 2016 STB per hari dan mengurangi produksi air sebesar 529 STB per hari. Hal ini dicapai tanpa adanya biaya tambahan operasi. Lalu untuk skenario kedua, yaitu metode manual gagal memenuhi spesifikasi karbon dioksida, sedangkan metode linear programming mampu memenuhi semua constraint secara bersamaan, menunjukkan keunggulan dari metode ini. Oke, kesimpulannya, linear program ini terbukti lebih unggul dibanding metode manual dalam optimasi produksi lapangan gas yang kompleks. Metode ini mampu meningkatkan produksi, mengurangi air, serta memberikan hasil yang optimal dengan waktu komputasi yang sangat cepat. Integrasi dengan DCA juga memungkinkan forecast jangka menengah secara efisien. Oke, demikian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.